Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisyara. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Syariah kelas 3B. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang makalah, yang mana makalah ini adalah tugas akhir atau tugas final yang diberi kepada kami dari mata kuliah Tafsir Ayat Ekonomi yang berjudul hubungan ibadah dengan kebaikan ataupun hubungan kebaikan dengan ibadah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan itu adalah sesuatu yang kita lakukan yang menurut kita itu baik dan menurut Allah itu baik, yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah yang telah diturunkan kepada umatnya. Kemudian konsep kebaikan tersebut didasarkan dari kata albir yang berasal dari yaitu al-hasanu. Al-hasanu itu kebaikan yang mana dalam konteks ini semua apa saja yang kita perbuat itu yang menurut Al-Quran, yang tercantum dalam Al-Quran itu baik, itulah dinamakan albirru. Kata kebaikan digunakan untuk menunjukkan pada upaya memperluas atau memperbanyak melakukan perbuatan yang baik. Jika kata tersebut digunakan untuk sifat Allah, maka maksudnya adalah bahwa Allah memberikan balasan pahala besar, dan jika digunakan untuk manusia, maka yang dimaksud adalah ketaatannya. Maksudnya ialah kebaikan tersebut telah dituliskan dalam kitab suci Al-Quran, yang mana kita harus mentaati semua apa yang dianjurkan kepada kita, dan itu yang akan mendatangkan pahala kepada kita dan yang membawa kita nantinya masuk ke dalam surganya Allah. Dalam hal ini ada pada surat Al-Baqarah ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tawallaw wujuhakum qilal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal akhir wal malaikatu wal kitabu wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabili was sailin wa fir riqabi wa aqamus sholati wa atuz zakata wal qawmu mu'minuna ba'dihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa was-sarai wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang artinya ialah, bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan Allah dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba saya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, maka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dalam konteks ini penafsiran Allah tentang al-hasanu, bahwa bukanlah menghadap wajah ke timur atau ke barat, tetapi kebaikan adalah aktivitas iman kepada Allah, hari akhir, pada malaikat, kitab, nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat. Contohnya kepada cerita kaum muhajirin dan kaum ansar. Ketika kaum muhajirin itu hijrah ke Madinah, kaum ansar itu selalu menolong apa yang dibutuhkan oleh kaum muhajirin, dan itulah bentuk kebaikan yang dicontohkan oleh kaum ansar kepada kita. Apabila mereka mempunyai harta 2 hektar, itu kaum ansar, dan memberikannya 1 hektar kepada kaum muhajirin, dan begitu pula dengan semuanya mereka itu berbagi. Itulah yang dicontohkan kepada kita, yang termasuk dalam konteks kebaikan. Kemudian daripada itu, pada soal Ali Imran juga dijelaskan, lan tanawalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sesekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kemudian daripada itu, dalam surah An-Nisa juga dijelaskan bahwa
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan satu pun, dan berbuat baiklah kepada orang-orang, yaitu ibu bapak, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat maupun tetangga jauh, dan tetangga sejawat, ibnu sabil dan hamba saya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Lawan dari kata kebaikan ini ialah kezaliman ataupun kejahatan, di mana kita sering mendengar yang namanya peribahasa, apabila kita menanam padi maka di situ ada rumput, apabila kita menanam rumput tidak pernah satupun padi tumbuh di sampingnya. Apa maksud dari peribahasa tersebut ataupun kiasan? Apabila kita menanam kebaikan maka keburukan itu selalu menyertai kita, akan tetapi apabila kita selalu berbuat buruk, satupun kebaikan tidak akan pernah nampak di dalam diri kita. Maka itulah hukum alam yang diberikan oleh Allah untuk kita selalu mentaati perintah Allah dan melakukan segala sesuatu yang menurut kita itu baik dan menurut Allah itu baik. Kemudian daripada itu, ketaatan kebaikan hamba Allah tergambar dalam dua hal, yaitu kebaikan dalam akidah dan kebaikan atau ketaatan dalam amal perbuatan. Kedua macam kebaikan itu terkandung dalam ayat yang mana dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 177. Maksudnya ialah kita dalam hal akidah, kita sama umat Islam harus saling tolong menolong, seperti surah An-Nisa, wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam kejelekan ataupun keburukan, yang mana artinya dalam hal akidah kita itu diwajibkan untuk berbuat baik, akan tetapi dengan non muslim kita itu dilarang untuk berbuat kebaikan. Maksudnya tidak ada kerjasama antara kebaikan dengan mereka, kebaikan dalam hal ibadah, karena bagaimanapun akidah kita dengan orang non muslim itu sangat berbeda. Apabila kita melakukan kebaikan, kita sudah termasuk orang yang bertawakal, yang mana tawakal ini ialah mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Apabila kita sudah tawakal kepada Allah, kita tuh sudah termasuk berbuat kebaikan. Kemudian daripada itu, pada ayat 170 surah Al-Baqarah, Allah menjelaskan kepada semua umat manusia bahwa kebajikan itu bukanlah sekedar menghadap muka kepada sesuatu. Kebajikan yang sebenarnya ialah beriman kepada Allah dengan sesungguhnya iman yang bersemayam di lubuk hati, kemudian itu melakukannya dengan perbuatan kita. Menurut As-Safani adalah pencahayaan dari kebajikan yang memiliki arti at-tawassul atau kelapangan. Dengan demikian, kata kebajikan mencakup dua arti. Pertama, pekerjaan hati seperti keyakinan hati yang suci. Kedua, pekerjaan anggota badan seperti ibadah kepada Allah. Kemudian Ibnu Maskawi menyatakan bahwa kebaikan manusia terletak pada berpikir. Menurut beliau, kebahagiaan hanya akan terjadi jika terlahir tingkah laku yang sempurna dan khas bagi alamnya sendiri, dan bahwa manusia berdasarkan pemikiran. Oleh karena itu, kebahagiaan manusia bertingkat-tingkat dengan jenis pemikirannya. Dengan demikian, secara sederhana dapat dinyatakan bahwa kebaikan adalah kemenangan potensi jiwa yang mengarahkan manusia pada kebaikan berupa akal ataupun kolbun yang dan basyrohnya untuk mengendalikan hawa dan syahwatnya. Maskawi beliau menyebutkan 4 kebaikan, yaitu kearifan sederhana ataupun dermawan, berani dan adil. Sebagai kebalikannya, terdapat 4 kejelekan pokok, yaitu bodoh, rakus, pengecut, dan zalim. Dalam hadis Rasulullah juga ditegaskan mengenai tentang keutamaan dalam berbuat kebajikan, yang mana dalam hadis ini ialah innallaha katabal hasanatu wa sayyi'atu summa baina dzalik fi kitabihi fahum minhum bihasanati falam ya'maluha kitabillahi indahu hasanatu kamilatun fa inhum biha fa'amaluha kitabullahi indahu asyara hasanatun ila sab'ami'atun dha'fun ila ad'afin katsiratin, yang artinya sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan dan keburukan, kemudian Allah menjelaskan itu dalam kitabnya. Siapa yang berniat berbuat baik dan tidak jadi pengamalnya, maka Allah tuliskan untuknya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Kalau di akhirat berbuat baik dan ternyata dia jadi pengamalnya, maka Allah tulis 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Apakah hubungan ibadah dengan kebaikan, ataupun sebenarnya apakah hubungan kebaikan dengan ibadah? Kalau kita
kita lihat dari konsep ini, sesungguhnya semua yang menyertai semua kebaikan yang kita lakukan itu adalah ibadah. Bukan hanya sholat 5 waktu, menunaikan zakat, yang 5 perkara itu bukan hanya itu yang dinamakan ibadah. Kan tetapi segala sesuatu yang kita buat baik itu adalah ibadah. Ibadah yang mana diridhoi Allah, yang mana kita termasuk manusia yang bertawakal kepadanya. Apabila kita melakukan ibadah kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, bertawakal. Maka dari itu konsep kebaikan dengan ibadah ini itu erat menjadi satu, yang mana mereka berdua ini selalu beriringan kemanapun mereka pergi. Apabila kita bersedekah, sedekah itu adalah ibadah, maka di dalam ibadah itu terdapat kebaikan yang sesungguhnya. Kemudian daripada itu, apa yang kita lakukan seharusnya berlandaskan dengan teori yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Jangan sesekali kita melanggar aturan Allah, baik itu dalam keburukan yang kecil maupun maksiat yang besar, karena hal-hal yang seperti itu bisa mendatangkan keburukan bagi diri kita maupun orang lain. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya syarahkan ataupun saya isrohkan maupun saya paparkan makalah ini dengan kemampuan saya. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.